Jam 12 malam tepat, mertuaku melempar semua bajuku ke tempat sampah dan mengusirku saat aku sedang sakit. Aku tak mau ngurusi menantu penyakitan sepertimu. Mereka lupa. Selama ini akulah yang membiayai semua kebutuhan mereka. Kubalas dengan lakukan hal ini hingga dia panik. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku pernah percaya bahwa pernikahan adalah tempat paling aman untuk pulang. Tempat di mana lelah akan reda, air mata akan diseka, dan rasa sakit akan dibagi dua agar terasa lebih ringan. Dulu, keyakinan itu tumbuh begitu sederhana di hatiku. Aku mencintai suamiku, Angga, dengan sepenuh jiwa. Aku menghormati ibu mertuaku seperti ibuku sendiri. Aku mengabdikan diri pada rumah kecil kami dengan sepenuh kesungguhan, tanpa pernah menghitung apa yang sudah kuberikan. Kini, ketika aku menatap bayanganku di cermin kamar yang mulai terasa asing, aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan semuanya berubah? Tubuhku masih terasa lemah. Sudah beberapa hari demam tak kunjung turun. Kepalaku berat, tenggorokan kering, dan langkahku goyah. Namun rumah tetap harus diurus. Pakaian harus dicuci. Lantai harus dipel. Makanan harus tersedia sebelum Angga pulang kerja. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur. Dinding kamar terasa berputar sesaat. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu memaksakan diri berjalan ke dapur. Bau minyak dan bawang sisa masakan tadi pagi masih tertinggal. Piring kotor menumpuk di wastafel. Air keran menetes perlahan, seperti menghitung waktu dalam kesunyian. Veronica, suara ibu mertua terdengar dari ruang depan. Aku menoleh cepat, meski tubuhku terasa berat. Iya, Bu, jawabku pelan. Beliau muncul di ambang pintu dapur dengan wajah yang selalu sulit kutebak. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku yang berdiri sambil berpegangan pada meja. Kamu belum menyapu halaman? Daun-daun kering berserakan. Tetangga bisa lihat. Malu. Aku menelan ludah. Maaf, Bu. Tadi badan saya agak. Alasan lagi. Suaranya memotong tajam. Istri itu harus kuat. Jangan sedikit-sedikit sakit. Kata-kata itu meluncur tanpa beban. Seolah tubuhku yang menggigil bukanlah sesuatu yang nyata. Seolah rasa nyeri yang kurasakan hanyalah drama. Aku mengangguk pelan. Tidak ada gunanya menjelaskan. Sejak awal pernikahanku dengan Angga, ibu memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Beliau sering menyindir soal keturunan. 5 tahun menikah, aku belum juga mengandung. Pemeriksaan sudah kami lakukan. Dokter berkata tidak ada masalah berarti, hanya perlu waktu dan tidak stres. Tidak stres. Aku hampir ingin tertawa setiap mengingat saran itu. Pintu depan terbuka menjelang sore. Angga pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang duduk di kursi dapur segera berdiri. Jantungku berdebar, entah karena lemah atau karena harapan kecil yang selalu muncul setiap kali melihatnya. Mas, sudah pulang? Sapaku, mencoba tersenyum. Ia melepas sepatu tanpa menoleh. Hanya itu. Dulu, Angga akan langsung menghampiriku, mencium keningku, atau sekadar bertanya bagaimana hariku. Kini, bahkan tatapan pun terasa mahal. Aku memberanikan diri mendekat. Mas, aku masak sayur bening kesukaanmu. Taruh saja di meja, jawabnya datar, sambil sibuk dengan ponsel di tangan. Layar itu menyala terang. Jemarinya bergerak cepat. Sesekali sudut bibirnya terangkat tipis. Senyum kecil yang tak pernah lagi kuterima akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu terasa semakin jelas setiap hari. Saat makan malam, kami duduk bertiga. Aku, Angga, dan ibu. Suasana hening, hanya suara sendok beradu dengan piring. Angga, ibu membuka percakapan. Tadi Bu Rina cerita, anak menantunya sudah hamil lagi. Padahal baru menikah 2 tahun. Sendokku berhenti di udara. Angga mengangguk singkat. Baguslah. Ibu melirik ke arahku. Tidak semua perempuan diberi rezeki jadi ibu.
Kata-kata itu menampar tanpa suara. Aku menunduk, mencoba menahan sesak yang naik ke dada. Angga tidak membelaku. Ia tetap fokus pada makanannya. Setelah makan, aku membereskan meja sendirian. Tubuhku kembali gemetar. Pandanganku mengabur sesaat. Aku berpegangan pada kursi agar tidak terjatuh. Di ruang tengah, kudengar suara notifikasi ponsel Angga berbunyi. Lalu tawa kecilnya terdengar. Ringan, lepas, hangat. Tawa yang dulu milikku. Malam semakin larut. Aku masuk ke kamar lebih dulu. Angga masih di ruang tengah. Lampu kamar redup, udara terasa dingin. Aku berbaring sambil memandangi langit-langit, mencoba memahami rasa asing yang tumbuh dalam dadaku. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Angga masuk tanpa berkata apapun. Ia langsung merebahkan diri membelakangiku. "Mas," panggilku pelan. "HM, apa aku melakukan kesalahan?" Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab singkat, "Kamu terlalu sensitif." Jawaban itu seperti jarum kecil yang menembus kulit berulang kali. Tidak mematikan, tetapi menyakitkan. Aku ingin bertanya lebih jauh. Ingin memintanya jujur jika ada yang berubah. Namun lidahku terasa keluh. Ketakutan lebih besar dari keberanian. Dalam gelap, aku mendengar ponselnya kembali bergetar. Cahaya layar menyinari wajahnya sebentar. Ia bangkit perlahan, lalu keluar kamar sambil membawa ponsel. Aku duduk perlahan, rasa penasaran bercampur cemas. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suaranya berbisik pelan. Nada suaranya berbeda. Lebih lembut. Lebih hidup. "Iya, aku juga kangen." Dadaku seperti diremas kuat. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Napasku tercekat. Dunia di sekelilingku terasa menyempit. Nama itu akhirnya terdengar. Maya. Satu kata yang mengubah segalanya. Aku kembali berbaring dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin hanya rekan kerja. Mungkin hanya teman. Namun hati perempuan jarang keliru membaca jarak. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Angga semakin sering pulang larut. Ia lebih rapi dari biasanya. Parfum yang ia pakai berbeda, lebih tajam dan mencolok. Ia jarang menyentuh makananku. Jarang menatap wajahku. Dan ibu, seolah mengetahui sesuatu, semakin sering menyindirku dengan kalimat-kalimat yang menusuk. Kalau suami mencari kebahagiaan di luar, istri harus introspeksi. Kalimat itu diucapkannya suatu pagi saat aku menyapu halaman dengan tubuh masih lemas. Aku berhenti sejenak, sapu di tangan terasa berat. "Maksud ibu?" Beliau hanya tersenyum tipis. "Tidak ada." Tidak ada, tetapi jelas ada sesuatu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan yang tak terlihat. Aku tetap memasak, mencuci, membersihkan rumah. Aku tetap tersenyum di depan tetangga. Aku tetap menjadi istri yang patuh. Namun di dalam dada, retakan kecil mulai melebar. Suatu sore, saat hendak meletakkan cucian bersih di lemari, ponsel Angga yang tertinggal di meja tiba-tiba berbunyi. Layar menyala. Sebuah pesan masuk. Tanganku bergetar ketika mataku tanpa sengaja membaca nama pengirimnya. Maya. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat lututku lemas. "Aku tidak sabar menunggu kamu benar-benar bebas." Bebas? Bebas dari siapa? Air mataku jatuh ke layar sebelum sempat kubersihkan. Aku meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, seolah tidak pernah menyentuhnya. Langkahku mundur perlahan. Dunia terasa berputar. Dinding rumah yang selama ini kurawat dengan cinta tiba-tiba terasa seperti ruang sempit tanpa udara. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang sunyi, menyadari satu hal yang tak pernah ingin kuakui. Rumah ini tak lagi hangat. Dan aku, mungkin, tak lagi diinginkan. Pagi itu aku terbangun dengan mata sembab dan kepala yang terasa lebih berat daripada biasanya. Udara di dalam kamar terasa pengap, meski jendela sedikit terbuka. Cahaya matahari masuk tipis melalui celah tirai, tetapi tak mampu menghangatkan hatiku yang membeku. Angga sudah tidak ada di sampingku. Bantalnya rapi. Selimutnya terlipat setengah.
Seolah ia sengaja bangun lebih awal agar tidak perlu berbagi ruang denganku terlalu lama. Aku duduk perlahan. Tubuhku masih lemah, tetapi rasa sakit fisik ini terasa kalah oleh luka yang menggerogoti batin. Pesan dari Maya semalam terus terngiang di kepalaku. Aku tidak sabar menunggu kamu benar-benar bebas. Bebas. Kata itu seperti pisau kecil yang diputar perlahan di dalam dada. Aku turun ke dapur. Ibu mertua sudah duduk di kursi ruang makan dengan secangkir teh hangat di tangan. Tatapannya langsung tertuju padaku. Bangun juga, ucapnya datar. Iya, Bu. Kamu tahu Angga berangkat lebih pagi hari ini. Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Beliau mendengus pelan. Istri macam apa yang tidak tahu jadwal suaminya sendiri. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa mempertimbangkan bahwa aku mungkin sudah terlalu sering mencoba bertanya dan justru dijawab dengan dingin. Aku menunduk dan mulai menyiapkan sarapan. Tanganku bergerak otomatis memotong sayur, memecahkan telur, menyalakan kompor. Asap tipis naik dari wajan, membuat mataku perih. Entah karena asap atau karena air mata yang kembali menggenang. Veronica, suara ibu terdengar lagi, kali ini lebih pelan namun syarat makna. Kamu harus sadar diri. Aku berhenti sejenak. Maksud ibu? Beliau meletakkan cangkirnya perlahan. 5 tahun menikah, belum juga memberi keturunan. Tubuhmu lemah, sering sakit. Menurutmu, lelaki akan betah? Aku memejamkan mata sesaat. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Saya sudah berusaha, Bu. Kami sudah periksa ke dokter. Dokter bukan Tuhan. Tatapannya tajam. Kalau memang tidak mampu, jangan egois menahan suami. Jangan egois menahan suami. Aku ingin bertanya, sejak kapan mempertahankan pernikahan disebut egois? Sejak kapan kesetiaan dianggap sebagai beban? Namun suaraku tertahan di tenggorokan. Hari itu aku mencoba menguatkan diri. Aku membersihkan seluruh rumah, mencuci tirai, merapikan lemari, menyemprotkan pengharum ruangan yang jarang kupakai. Aku ingin ketika Angga pulang nanti, ia melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin suasana yang lebih segar bisa menghapus jarak yang semakin lebar. Menjelang sore, tubuhku mulai gemetar lagi. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku duduk sebentar di sofa, mencoba menenangkan napas. Pintu depan terbuka lebih lambat dari biasanya malam itu. Angga masuk dengan wajah lelah, tetapi ketika melihat ponselnya, ekspresinya berubah. Ada cahaya aneh di matanya, cahaya yang tak pernah lagi muncul saat menatapku. Mas, panggilku hati-hati, kita bisa bicara sebentar. Ia melepas jasnya dan meletakkannya di sandaran kursi. Soal apa? Mas, apa ada yang berubah dari kita? Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa asing. Kamu terlalu banyak berpikir. Mas, aku baca pesan di ponselmu. Suasana langsung membeku. Angga menatapku lebih tajam. Kamu buka ponselku? Aku tidak sengaja. Layarnya menyala dan... Jadi sekarang kamu memata-mataiku? Suaranya meninggi. Aku terdiam. Bukan itu yang ingin kubahas. Aku hanya ingin kejujuran. Aku cuma ingin tahu siapa Maya. Ucapku lirih. Nama itu menggantung di udara seperti ancaman. Angga tertawa kecil, tetapi tawa itu dingin. Dia rekan kerja. Jangan membuat drama. Rekan kerja tidak bilang ingin menunggu kamu bebas. Jawabku dengan suara bergetar. Wajahnya mengeras. Kamu memang tidak pernah percaya padaku. Kalimat itu membuatku terdiam. Selama ini aku selalu menutup mata atas keterlambatannya, atas perubahan sikapnya, atas jarak yang semakin terasa. Jika itu disebut tidak percaya, lalu apa arti diamku selama ini? Aku hanya ingin kita jujur, kataku pelan. Ia menghela napas panjang, seolah aku adalah beban terberat dalam hidupnya. Veronica, kamu tahu kenapa aku jarang di rumah? Aku menunggu jawabannya dengan jantung berdebar. Karena aku lelah. Lelah. Satu kata lagi yang menghantamku. Aku pulang ke rumah dan yang kulihat hanya wajah murung. Keluhan. Tangisan. Tidak ada semangat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku sakit, Mas.
Semua orang punya masalah. Ia memotong cepat. Tapi bukan berarti harus terus terlihat lemah. Lemah. Aku menunduk dalam-dalam. Tubuhku memang lemah, tetapi selama ini aku tetap berdiri. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaiannya, menyetrika bajunya, mendampinginya saat usahanya jatuh bangun. Namun yang terlihat hanya kelemahanku. Ibu mertua muncul dari kamar, mungkin mendengar suara kami yang meninggi. "Ada apa ini?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa, Bu," jawab Angga cepat. Beliau menatapku, lalu berkata pelan namun menusuk. "Perempuan yang tidak bisa menjaga suaminya, jangan menyalahkan orang lain." Aku merasa seperti terdorong ke sudut ruangan tanpa ruang untuk bernapas. Malam itu, Angga tidak masuk kamar. Ia tidur di ruang tengah dengan alasan ingin menonton televisi. Aku tahu itu hanya alasan. Aku berbaring sendirian, menatap langit-langit yang terasa semakin jauh. Kenangan tentang masa awal pernikahan kami muncul begitu jelas. Saat Angga masih merintis usaha kecilnya. Saat kami menghitung uang bersama untuk membayar sewa ruko. Saat aku diam-diam menjual perhiasan warisan ibu demi menambah modalnya. Ia pernah menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau nanti aku sukses, kamu yang paling pertama kubahagiakan." Aku tersenyum pahit mengingatnya. Sukses itu kini ada di tangannya. Usahanya berkembang pesat. Mobil baru terparkir di garasi. Rekeningnya tak lagi kosong. Dan aku justru merasa semakin tak berarti. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara lagi dengan hati-hati. Saat Angga bersiap berangkat kerja, aku berdiri di depan pintu. "Mas, kalau memang ada yang kamu sembunyikan, lebih baik jujur sekarang." Ia mengancingkan jam tangannya tanpa menatapku. "Tidak ada yang perlu dibahas. Aku istrimu. Kalau kamu merasa tidak bahagia, itu pilihanmu," jawabnya singkat. "Pilihanmu." Seolah semua ini adalah keputusanku sendiri. Pintu tertutup keras setelah ia pergi. Suara itu menggema di seluruh rumah, memantul ke dinding, lalu kembali menghantam hatiku. Aku berdiri lama di sana, menyadari bahwa jarak antara kami bukan lagi sekadar prasangka. Ia nyata. Ia tumbuh setiap hari. Ia menggerogoti perlahan sampai tak tersisa ruang untuk harapan. Di ruang tamu, ponsel rumah berdering. Aku terkejut dan segera mengangkatnya. Suara perempuan di seberang terdengar lembut, percaya diri, dan terlalu akrab. "Angga ada." Jantungku berhenti sejenak. "Ini siapa?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. "Ah, jadi kamu istrinya." Nada suaranya berubah tipis, seperti senyum yang tak terlihat. "Aku Maya." Namanya akhirnya tidak lagi sekadar tulisan di layar. Kini ia menjadi suara nyata yang menembus dinding rumahku. "Angga sedang tidak di rumah," jawabku berusaha tenang. "Oh." Ia tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Sampaikan saja aku mencarinya. Dia pasti tahu untuk apa." Telepon terputus. Tanganku gemetar hebat. Ruangan terasa berputar. Kata-katanya singkat, tetapi penuh keyakinan. Seolah ia yakin memiliki sesuatu yang tak kumiliki lagi. Aku menatap sekeliling rumah yang dulu terasa hangat. Kini setiap sudutnya seperti menyimpan bisikan pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut dalam hatiku berubah menjadi sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa aku mungkin sedang berdiri di ambang kehilangan yang lebih besar dari sekadar cinta. Hujan turun sejak sore. Langit kelabu menggantung rendah di atas atap rumah, seolah menekan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Udara terasa lembab dan dingin. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi tetesan air yang berlomba turun di kaca, membentuk jejak tak beraturan sebelum menghilang. Hari ini rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak telepon dari Maya kemarin, aku seperti hidup dalam bayangan sendiri. Setiap suara membuatku terkejut. Setiap dering ponsel membuat jantungku berdetak lebih cepat. Angga pulang semakin larut dan semakin jarang berbicara. Malam itu, jarum jam terus bergerak mendekati tengah malam. Ibu mertua sudah masuk kamar lebih awal. Lampu ruang tengah masih menyala. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Entah menunggu apa. Mungkin menunggu keberanian untuk bertanya lagi. Mungkin menunggu keajaiban yang tak pernah datang.
Pintu depan akhirnya terdengar terbuka. Aku berdiri refleks. Langkah kaki terdengar berat, bukan satu, melainkan dua. Aku mengernyit. Suara ibu mertua terdengar lebih dulu. Angga, cepat selesaikan saja. Tidak perlu berlama-lama. Selesaikan apa? Aku membuka pintu kamar perlahan. Ruang tamu tampak terang. Angga berdiri di dekat lemari kecil tempat aku menyimpan beberapa barang pribadi. Ibu mertua berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Mas, suaraku gemetar. Angga tidak langsung menoleh. Ia membuka laci, mengeluarkan beberapa pakaian milikku, lalu melemparkannya ke lantai begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku, langkahku terasa goyah mendekat. Ibu mertua mendengus pelan. Sudah cukup sandiwaranya. Aku menatap mereka bergantian, tidak mengerti. Mas, ada apa ini? Angga akhirnya menatapku. Tatapannya bukan lagi dingin. Ia keras, tegas. Seolah telah mengambil keputusan besar. Kita akhiri saja. Kalimat itu jatuh seperti petir di dalam ruangan. Akhiri, bisikku. Aku tidak bisa terus seperti ini, Veronica. Aku mundur selangkah. Seperti ini bagaimana? Rumah ini tidak ada kebahagiaan. Jawabnya datar. Aku merasa terjebak. Terjebak. Kata itu menghantamku lebih keras daripada hujan yang kini turun semakin deras di luar sana. Aku istrimu. Suaraku pecah. Kita bisa perbaiki bersama. Perbaiki apa? Ibu mertua memotong tajam. Kamu tidak bisa memberi keturunan. Kamu sering sakit. Anak saya butuh perempuan yang lebih pantas. Lebih pantas. Tanganku mencengkeram ujung baju sendiri agar tidak jatuh. Mas, aku mendekat, mencoba menyentuh lengannya. Ia menepis pelan. Aku sudah memikirkan ini lama, katanya tanpa emosi. Aku ingin hidup yang berbeda. Hidup yang berbeda. Aku tahu apa artinya. Atau lebih tepatnya, siapa artinya. Karena Maya? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Ibu mertua berjalan ke arah kamar, membuka lemari pakaianku dengan kasar. Satu persatu baju, tas, dan kotak kecil berisi kenanganku dikeluarkan lalu dilempar ke ruang tengah. Apa yang ibu lakukan? Seruku, air mata mulai mengalir. Barang-barangmu tidak pantas lagi ada di sini. Jawabnya tegas. Jam dinding berdetak pelan. Jarumnya menunjuk tepat tengah malam. Hujan semakin menggila. Aku berdiri terpaku ketika koper kecilku ditarik keluar. Angga memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya tanpa peduli apakah terlipat rapi atau tidak. Seolah yang penting hanya satu hal, aku pergi malam ini. Mas, aku sedang sakit, kataku lirih. Setidaknya tunggu sampai besok. Ia berhenti sebentar, tetapi bukan karena iba. Ia hanya menarik napas panjang, lalu melanjutkan memasukkan barang-barangku. Aku tidak mau menunda lagi. Kemana aku harus pergi? Tanyaku putus asa. Ibu mertua tersenyum tipis. Itu bukan urusan kami. Kalimat itu terasa seperti pintu yang ditutup rapat di hadapanku. Beberapa barang kecilku terjatuh ke lantai. Foto pernikahan kami tergelincir dari dalam laci, bingkainya retak saat menyentuh keramik. Aku menatap gambar itu. Kami tersenyum bahagia di sana. Angga menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan. Apakah semua itu hanya kebohongan? Angga, lihat aku, pintaku, suaraku bergetar hebat. 5 tahun, Mas. Kita sudah bersama 5 tahun. Ia memalingkan wajah. Jangan membuat ini lebih sulit. Lebih sulit? Bagiku, ini sudah menjadi mimpi buruk yang tak bisa kubangunkan diri darinya. Ibu mertua membuka pintu depan lebar-lebar. Angin malam menerobos masuk membawa percikan air hujan. Lantai ruang tamu mulai basah. Bawa koper itu keluar. Perintahnya pada Angga. Tanganku spontan meraih koper itu. Tolong, jangan lakukan ini. Angga menariknya dariku. Gerakannya tidak kasar, tetapi tegas. Ia berjalan menuju pintu, lalu meletakkan koper itu tepat di luar ambang rumah. Hujan langsung membasahi permukaannya. Aku mohon. Suaraku kini hampir tidak terdengar karena isak tangis. Kalau aku salah, beri aku kesempatan.
Ini bukan soal salah atau benar, katanya dingin. Ini soal pilihan. Pilihan. Dan ternyata, aku bukan lagi pilihannya. Ibu mertua mulai mendorong beberapa kantong berisi barang-barang kecilku keluar. Beberapa jatuh ke genangan air di depan rumah. Isinya tercecer, bercampur lumpur dan sampah daun. Aku berlari keluar tanpa alas kaki. Air hujan langsung membasahi rambut dan pakaianku. Dingin menembus kulit hingga ke tulang. Aku berlutut, mengumpulkan barang-barangku yang kotor. Tanganku gemetar hebat. Nafasku terengah. "Mas, tolong." Aku menoleh ke arah pintu. Angga berdiri di dalam rumah, di bawah cahaya lampu yang hangat. Wajahnya sulit kubaca. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya keputusan. "Jangan kembali lagi," katanya pelan namun jelas. Kalimat itu mengunci segala harapanku. Pintu ditutup. Suara kuncinya terdengar seperti vonis. Aku terduduk di depan rumah yang dulu kusebut milikku. Hujan membasahi seluruh tubuhku. Rambutku menempel di wajah. Bibirku gemetar. Lampu ruang tamu masih menyala di balik tirai. Bayangan dua orang terlihat bergerak di dalam. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mungkin tentang masa depan yang lebih cerah. Mungkin tentang perempuan lain yang segera menggantikanku. Tubuhku semakin lemah. Pandanganku kabur oleh air hujan dan air mata yang bercampur. Aku mencoba berdiri, tetapi lututku hampir tak sanggup menopang berat badan sendiri. Koper kecilku kini basah. Beberapa pakaian di dalamnya pasti ikut lembab. Aku menoleh ke langit yang gelap. Hujan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. "Kenapa?" bisikku pada malam. Tidak ada jawaban. Rumah itu berdiri kokoh di belakangku, seolah tidak pernah mengenalku. Seolah aku hanya tamu yang masa sewanya telah habis. Aku melangkah perlahan menjauh dari gerbang. Setiap langkah terasa berat. Sandalku terlepas di genangan air, tetapi aku tak peduli. Jalanan sepi. Hanya suara hujan yang menemani. Di balik tubuh yang menggigil dan hati yang hancur, satu kesadaran mulai tumbuh. Malam ini aku kehilangan suami. Malam ini aku kehilangan rumah. Malam ini aku kehilangan segalanya. Dan aku tidak tahu kemana harus pergi. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi memiliki tempat untuk kembali. Aku berjalan tanpa arah di bawah hujan yang belum juga reda. Langkahku goyah, napasku pendek, dan koper kecil yang kutarik terasa semakin berat karena air yang meresap ke dalamnya. Jalanan hampir kosong. Lampu-lampu rumah di kanan kiri tertutup rapat. Seolah dunia sedang tidur dan tak ada yang peduli pada seorang perempuan yang terusir di tengah malam. Aku berhenti di bawah pohon besar di ujung gang. Tubuhku menggigil hebat. Demam yang sejak beberapa hari lalu belum benar-benar turun kini, seperti membakar dari dalam. Kepalaku pening. Pandanganku berkunang-kunang. Aku tidak boleh pingsan di sini. Dengan sisa tenaga, aku meraih ponsel di dalam tas. Tanganku gemetar saat membuka daftar kontak. Namanya ada di sana. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa kupanggil tanpa rasa takut ditolak. Rina. Sahabatku sejak bangku sekolah. Perempuan yang tahu bagaimana aku jatuh cinta pada Angga. Perempuan yang dulu ikut membantu saat aku menjual perhiasan demi tambahan modal usaha suamiku. Ia selalu ada, meski setelah menikah aku jarang menemuinya. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar lama. Terlalu lama. Aku hampir menyerah ketika akhirnya suara itu terdengar. "Halo?" Suaranya terdengar serak karena baru bangun. "Rin?" Suaraku pecah sebelum kalimat selesai. "Veronica? Kamu kenapa? Ini sudah malam." Aku mencoba berbicara, tetapi isak tangis lebih dulu keluar. Hujan semakin deras, menenggelamkan suaraku. "Rin, aku diusir." Hening beberapa detik. "Apa?" Suaranya langsung berubah tegang. "Kamu di mana?" Aku menyebutkan lokasi dengan napas terputus-putus. "Diam di situ. Aku datang sekarang." Telepon terputus. Aku menurunkan tangan perlahan. Tubuhku terasa semakin ringan, seperti melayang tanpa kendali. Aku bersandar pada batang pohon, memejamkan mata sejenak agar dunia berhenti berputar. Tak lama kemudian, cahaya lampu mobil menyinari jalanan. Mobil Rina berhenti mendadak di depanku.
Ia keluar tergesa-gesa tanpa peduli hujan yang membasahi rambutnya. Ya Tuhan, ia memelukku erat. Kenapa kamu seperti ini? Aku tidak bisa menjawab. Air mataku kembali pecah. Rina membantuku masuk ke dalam mobil. Udara hangat dari pendingin ruangan menyambut, tetapi tubuhku tetap menggigil. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya dengan suara bergetar menahan marah. Angga dan ibunya. Ia mengepalkan tangan di atas kemudi. Kurang ajar. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, aku lebih banyak diam. Hanya suara hujan yang memukul kaca mobil dan napas kami yang terdengar berat. Setibanya di rumahnya, Rina langsung membawaku masuk. Ia menyodorkan handuk, menggantikan pakaianku dengan bajunya yang lebih hangat, lalu menyelimutiku di sofa. Kamu demam tinggi, katanya setelah menyentuh keningku. Aku hanya menatap kosong ke depan. Cerita, pintanya lembut. Butuh waktu beberapa saat sebelum aku bisa berbicara tanpa tersedak tangis. Aku menceritakan semuanya. Tentang pesan Maya. Tentang percakapan yang dingin. Tentang bagaimana barang-barangku dilempar keluar tepat saat jam menunjukkan tengah malam. Rina mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi marah, lalu sedih. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu, ucapnya pelan. Aku tersenyum pahit. Tapi aku tetap diperlakukan seperti itu. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu ingat tidak, waktu Angga pertama kali buka usaha kecilnya? Kenangan itu langsung muncul di benakku. Ruko kecil dengan cat yang mulai mengelupas. Rak kosong yang belum terisi barang. Wajah Angga yang penuh harapan sekaligus cemas. Aku yakin ini bisa besar, katanya waktu itu sambil memegang tanganku. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Penjualan sepi. Hutang menumpuk. Angga hampir menyerah. Saat itulah aku menjual gelang emas pemberian almarhumah ibuku. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar saat menyerahkannya di toko emas. Bukan karena sayang pada perhiasannya, melainkan karena itu kenangan terakhir dari ibuku. Uang hasil penjualan itu kuserahkan pada Angga tanpa ragu. Untuk tambahan modal, kataku sambil tersenyum. Ia memelukku waktu itu. Erat sekali. Aku tidak akan melupakan ini. Aku menelan ludah saat mengingat kalimat itu. Rina menatapku tajam. Semua orang tahu kamu yang menopang dia dari bawah. Bahkan waktu ia hampir bangkrut, kamu yang mengurus pembukuan. Kamu yang mencari pemasok lebih murah. Kamu yang menenangkan dia setiap kali ia marah pada keadaan. Air mataku jatuh lagi. Tapi sekarang aku yang dianggap beban. Karena dia sudah merasa di atas. Jawab Rina pahit. Aku menunduk. Rasa sakit di dadaku semakin nyata. Bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena kesadaran bahwa selama ini aku menempatkan diriku terlalu jauh di belakangnya. Aku terlalu sibuk memastikan ia berdiri tegak, sampai lupa memastikan diriku sendiri tidak jatuh. Malam itu aku tidur di kamar tamu rumah Rina. Demamku membuatku terbangun beberapa kali. Dalam mimpi, aku melihat diriku berdiri di depan rumah lama itu, mengetuk pintu yang tak pernah dibuka. Saat pagi tiba, cahaya matahari masuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bangun tanpa mendengar suara sindiran. Tanpa mendengar pintu ditutup keras. Hanya ada suara lembut Rina di dapur. Aku duduk perlahan. Tubuhku masih lemas, tetapi pikiranku mulai sedikit jernih. Aku bukan lagi bagian dari rumah itu. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi juga membuka ruang baru yang sebelumnya tertutup. Rina masuk membawa semangkuk bubur hangat. Kamu harus makan. Aku menerimanya perlahan. Kamu mau kembali ke sana? Tanyanya hati-hati. Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Bayangan wajah Angga yang dingin muncul di benakku. Suara ibu mertua yang menyuruhku sadar diri. Pintu yang ditutup tepat di depan wajahku. Aku menggeleng pelan. Tidak. Jawaban itu keluar lebih tegas dari yang kuduga. Rina tersenyum tipis. Bagus. Tapi aku tidak punya apa-apa sekarang, ucapku lirih. Tidak ada rumah. Tidak ada penghasilan. Kamu punya kemampuan, jawabnya cepat. Kamu pandai memasak. Resep kue ibumu selalu dipuji orang. Kenapa tidak mulai dari situ? Aku menatapnya ragu. Mulai dari kecil, lanjutnya. Tidak perlu langsung besar.
Yang penting kamu berdiri dulu. Berdiri. Kata itu terasa asing, tetapi juga menenangkan. Selama ini aku berdiri di samping Angga. Atau mungkin sedikit di belakangnya. Kini aku harus belajar berdiri untuk diriku sendiri. Aku memandangi tanganku sendiri. Tangan yang dulu menguleni adonan untuk pesanan kecil tetangga. Tangan yang menulis daftar belanja dengan teliti agar uang cukup sampai akhir bulan. Tangan yang selalu sigap ketika Angga butuh bantuan. Mungkin aku memang belum kehilangan segalanya. Mungkin yang hilang hanya tempat yang salah. Di luar, hujan telah berhenti. Langit masih mendung, tetapi ada celah kecil di antara awan, tempat cahaya mulai masuk perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu, aku menarik napas tanpa merasa sesak. Aku memang terusir. Aku memang terluka. Namun di dalam rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seolah waktu sengaja menyeret langkahnya agar aku benar-benar merasakan setiap serpihan luka yang tersisa. Sudah beberapa hari aku tinggal di rumah Rina. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah bertanya kapan aku akan pergi. Bahkan ia menyiapkan kamar tamu dengan spray baru, seakan ingin memastikan aku merasa aman. Namun di dalam hatiku, rasa tidak enak terus tumbuh. Aku bukan tipe perempuan yang nyaman bergantung pada orang lain. Selama menikah, aku terbiasa mengurus segalanya sendiri. Kini, untuk sekadar makan dan tempat tidur, aku menumpang pada sahabatku. Pagi itu aku berdiri di depan cermin kamar tamu. Wajahku tampak lebih pucat dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah mata masih jelas terlihat. Tubuhku memang sudah tidak demam, tetapi hatiku belum benar-benar pulih. Veronica, panggil Rina dari luar, aku berangkat kerja dulu. Kamu istirahat saja. Iya, Rin. Pintu rumah tertutup. Suasana kembali hening. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi koper kecil yang kini tergeletak di sudut kamar. Barang-barang di dalamnya sudah kucuci dan kulipat ulang. Namun setiap kali melihatnya, ingatanku kembali pada malam itu. Pada hujan. Pada pintu yang ditutup tepat di hadapanku. Dadaku terasa sesak. Aku meraih ponsel. Tidak ada pesan dari Angga. Tidak ada panggilan. Seolah aku benar-benar telah terhapus dari hidupnya dalam semalam. Bagian dari diriku masih menunggu. Menunggu ia sadar. Menunggu ia menyesal. Menunggu ia datang dan berkata semuanya salah paham. Namun bagian lain yang lebih kecil, tetapi semakin kuat, mulai berbisik bahwa aku harus berhenti berharap. Siang itu aku memberanikan diri keluar rumah. Udara terasa lebih segar setelah hujan beberapa hari lalu. Aku berjalan pelan menyusuri jalan kompleks tempat Rina tinggal. Beberapa ibu-ibu sedang berbincang di teras. Anak-anak kecil berlari membawa sepeda. Hidup tetap berjalan. Tidak peduli pada siapa yang kehilangan apa. Aku berhenti di depan sebuah warung kecil. Bau gorengan hangat menyapa hidungku. Tiba-tiba aku teringat dapur rumah lamaku. Kompor 2 tungku yang dulu kupakai setiap pagi. Resep kue bolu kukus warisan ibu yang sering kubuat saat ada acara keluarga. Kue buatan kamu enak sekali, kata tetangga dulu setiap kali mencicipinya. Aku tersenyum samar mengingat itu. Sore harinya, saat Rina pulang, aku menyambutnya di ruang tengah. Aku ingin mencoba membuat sesuatu, kataku pelan. Ia meletakkan tasnya. Apa? Kue. Matanya langsung berbinar. Akhirnya kamu bicara soal itu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, lanjutku jujur. Aku tidak punya modal besar. Kita mulai dari kecil, jawabnya tegas. Aku bisa bantu sedikit untuk beli bahan. Anggap saja pinjaman. Aku langsung menggeleng. Aku tidak mau merepotkanmu. Ini bukan merepotkan, katanya lembut. Ini investasi pada sahabatku. Kata-katanya membuat tenggorokanku terasa hangat. Malam itu kami menyusun rencana sederhana. Membuat daftar bahan. Menghitung perkiraan biaya. Aku menuliskannya dengan hati-hati di buku kecil yang Rina berikan. Tanganku sempat terhenti saat menuliskan angka-angka. Dulu, aku sering membuat perhitungan untuk usaha Angga. Mengatur arus kas, mencatat pemasukan dan pengeluaran,
mencari celah agar keuntungan tetap ada meski tipis. Kini aku menghitung untuk diriku sendiri. Perasaan itu aneh, menakutkan, tetapi juga membebaskan. Keesokan paginya aku pergi ke pasar bersama Rina sebelum ia berangkat kerja. Bau sayur segar dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Aku memilih tepung, telur, gula, dan mentega dengan teliti. Saat memegang bahan-bahan itu, ada getaran kecil di dadaku. Seperti harapan yang mulai mengetuk perlahan. Di dapur rumah Rina, aku berdiri lama sebelum benar-benar mulai. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu memecahkan telur satu persatu ke dalam mangkuk. Gerakanku perlahan, tetapi pasti. Mentega kucairkan dengan hati-hati. Gula kucampur sampai larut. Tepung kuayak agar hasilnya lembut. Setiap langkah mengingatkanku pada ibuku. Masaklah dengan hati, katanya dulu. Orang akan merasakan niatmu. Air mataku hampir jatuh. Tetapi kali ini bukan karena sedih. Lebih karena rindu. Aroma kue yang mulai matang memenuhi dapur. Hangat, manis, menghibur. Rina keluar dari kamar, mencium baunya. Harumnya sampai ke ruang tengah. Aku tersenyum kecil. Ketika kue pertama keluar dari kukusan, aku memandanginya seperti melihat bayi yang baru lahir. Permukaannya mengembang sempurna. Warnanya lembut. Kita coba, kata Rina sambil mengambil pisau. Ia menggigit sedikit, lalu menutup mata sejenak. Ini enak sekali, ucapnya mantap, dadaku terasa penuh. Malam itu, Rina mengunggah foto kue buatanku ke media sosialnya. Ia menuliskan kalimat sederhana bahwa temannya menerima pesanan kue rumahan. Aku tidak terlalu berharap. Namun keesokan harinya, ponsel Rina mulai berbunyi. 1 pesan masuk, lalu 2, lalu 3. Beberapa orang bertanya harga. Beberapa langsung memesan. Tanganku gemetar membaca pesan-pesan itu. Aku belum siap, kataku panik. Kamu sudah siap sejak lama, jawab Rina tenang. Pesanan pertama tidak banyak. Hanya beberapa kotak untuk arisan kecil. Namun saat aku mengantarkan kue itu bersama Rina, jantungku berdebar seperti hendak menghadapi sesuatu yang besar. Perempuan yang menerima pesanan tersenyum ramah. Kalau enak, nanti saya pesan lagi. Aku mengangguk sopan. Malamnya, pesan masuk lagi. Kuemu lembut sekali. Kapan bisa pesan lagi? Setiap kalimat pujian terasa seperti tambalan kecil pada luka di hatiku. Namun di sela-sela kebahagiaan kecil itu, rasa ragu tetap datang. Bagaimana kalau ini hanya sementara? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau anggap benar bahwa aku hanya beban? Pikiran-pikiran itu muncul saat aku sendirian di kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit. Apakah aku benar-benar mampu berdiri sendiri? Air mata kembali jatuh, tetapi kali ini tidak sedramatis malam pengusiran itu. Lebih sunyi, lebih dalam. Aku sadar, aku berada di titik terendah dalam hidupku. Aku kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan status yang dulu kupegang erat sebagai istri. Namun mungkin, justru di titik terendah inilah aku bisa melihat dasar yang sebenarnya. Jika aku tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan, maka aku juga tidak punya apapun untuk ditakuti. Aku mengusap air mata dan berdiri. Di luar kamar, aroma kue yang tadi kubuat masih tersisa di udara. Hangat, menenangkan. Aku menyentuh dadaku sendiri. Masih sakit. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi harapan agar Angga kembali, melainkan tekad kecil untuk tidak lagi memohon pada pintu yang telah ditutup. Jika aku pernah membantu seseorang membangun hidupnya dari nol, maka aku juga bisa membangun hidupku sendiri dari titik yang sama. Dan kali ini, aku tidak akan berdiri di belakang siapapun. Aku akan berdiri untuk diriku sendiri. Pagi itu aku bangun sebelum matahari terbit. Udara masih dingin ketika aku melangkah ke dapur rumah Rina. Lampu kecil di atas kompor menyala redup. Meja sudah kupenuhi dengan bahan-bahan yang tadi malam kusiapkan. Telur, tepung, gula, mentega, coklat bubuk, dan beberapa kotak kemasan polos yang kubeli dengan sisa uang pinjaman dari Rina. Hari ini pesanan lebih banyak dari sebelumnya. Bukan dalam jumlah besar, tetapi cukup untuk membuat jantungku berdebar sejak bangun tidur. Aku mengikat rambutku,
mengenakan celemek sederhana, lalu berdiri tegak di depan meja. Bismillah, bisikku pelan. Tanganku mulai bekerja. Mengocok adonan hingga mengembang. Mengatur api kompor agar tidak terlalu besar. Menghitung waktu dengan cermat. Setiap gerakan kulakukan dengan hati-hati, seolah aku sedang menata kembali hidupku yang sempat berserakan. Aroma manis kembali memenuhi dapur. Rina keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk. Ia tersenyum melihatku sudah sibuk. "Kamu tidak capek?" tanyanya. "Capek," jawabku jujur. "Tapi rasanya berbeda." Berbeda. Dulu aku lelah mengurus rumah tanpa pernah merasa dihargai. Kini aku lelah karena mengejar sesuatu yang milikku sendiri. Perasaan itu membuat tubuhku lebih ringan. Menjelang siang, pesanan sudah siap diantar. Rina membantuku menyusunnya di dalam mobil. Beberapa pelanggan meminta diantar langsung, sebagian lagi memilih mengambil sendiri. Ketika seorang ibu muda datang mengambil pesanannya, ia tersenyum lebar. "Ini yang kemarin saya pesan tambahan, ya?" katanya ramah. "Iya, Bu. Terima kasih sudah percaya." Ia mencicipi sedikit di depan pintu rumah Rina. Enak sekali, lembut dan tidak terlalu manis. Pujian itu sederhana, tetapi bagiku terasa seperti suntikan semangat. Setelah pelanggan itu pergi, aku duduk sejenak di kursi dapur. Keringat membasahi pelipis. Tanganku sedikit pegal. Namun hatiku terasa lebih penuh. Di sela kesibukan itu, pikiranku sesekali melayang pada Angga. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Apakah ia benar-benar bahagia? Apakah Maya sudah menempati tempatku di rumah itu? Aku menggeleng pelan, mencoba menepis bayangan tersebut. Tidak. Aku tidak boleh lagi hidup dalam pertanyaan yang tidak memberi jawaban. Siang itu, saat Rina sedang bekerja di ruang tamu dengan laptopnya, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku ragu beberapa detik sebelum menjawab. "Halo? Veronica?" Suara itu langsung membuat napasku tertahan. Angga. Jantungku berdetak lebih cepat, tetapi bukan lagi karena harapan. Lebih karena keterkejutan. "Ada apa?" tanyaku pelan. Ia terdiam sesaat, seperti sedang memilih kata. "Kamu di mana?" Pertanyaan itu terdengar aneh. Setelah semua yang terjadi, ia baru bertanya sekarang? "Aku baik-baik saja," jawabku singkat. "Kamu tinggal di rumah Rina?" tanyanya lagi. Aku tidak menjawab. "Veronica, kita perlu bicara." Untuk sesaat, bagian kecil di hatiku ingin mengatakannya. Ingin mendengar ia meminta maaf. Ingin mendengar ia menyesal. Namun suara lain yang lebih tegas muncul dari dalam diriku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Suasana di ujung sana menjadi sunyi. "Kamu berubah," katanya pelan. Aku hampir tersenyum pahit. "Berubah? Bukankah dia yang lebih dulu berubah?" "Aku hanya belajar menerima," jawabku. Ia menghela napas panjang. "Usahaku sedang banyak masalah." Kalimat itu membuatku terdiam. Masalah? Dulu, setiap kali usahanya goyah, aku orang pertama yang ia cari. Aku yang duduk menemaninya menghitung ulang pemasukan. Aku yang menyemangati saat ia hampir menyerah. Kini, setelah ia mengusirku, ia datang dengan kalimat yang sama. "Apa hubungannya denganku?" tanyaku hati-hati. Beberapa pemasok mulai menunda kiriman. "Arus kas tersendat," katanya cepat, seolah berharap aku akan langsung mengerti. Aku memang mengerti. Karena sistem pembukuan dan jaringan pemasok itu dulu kubantu bangun. Aku yang mencarikan alternatif saat harga naik. Aku yang menjaga hubungan baik dengan mereka. Tanpa sadar, dadaku terasa sesak. Bukan karena ingin kembali membantu, tetapi karena akhirnya aku melihat sesuatu dengan jelas. Selama ini, aku bukan sekadar istri yang memasak dan membersihkan rumah. Aku bagian dari fondasi keberhasilannya. "Aku tidak bisa membantu," ucapku tegas, meski suaraku sedikit bergetar. "Veronica." "Mas," potongku pelan, "waktu aku butuh tempat tinggal, kamu tidak bertanya bagaimana keadaanku. Sekarang kamu bertanya karena butuh sesuatu." Ia terdiam. Sunyi di antara kami terasa panjang. "Aku tidak bermaksud seperti itu," katanya akhirnya. "Mungkin tidak," jawabku lirih.
Tapi itu yang terjadi. Aku menutup telepon sebelum keberanianku luntur. Tanganku gemetar setelahnya. Aku duduk perlahan di kursi. Napasku naik turun. Rina mendekat. Dia? Aku mengangguk. Dia butuh bantuan? Tanyanya lagi. Iya. Dan? Aku bilang tidak. Rina tersenyum bangga. Bagus. Namun setelah ia kembali ke ruang tamu, aku tetap duduk dalam diam. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Ada sedih, ada marah, ada juga sedikit lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menjadi penolong bagi orang yang melukaiku. Sore itu pesanan tambahan kembali datang. Jumlahnya lebih besar dari sebelumnya. Beberapa pelanggan bahkan mulai bertanya apakah aku menerima pesanan untuk acara kecil. Aku menatap buku catatanku yang mulai terisi daftar nama dan jumlah pesanan. Langkah kecil ini ternyata mulai menumbuhkan sesuatu yang lebih besar. Malamnya, setelah dapur kembali bersih dan tubuhku terasa lelah, aku duduk di teras rumah Rina. Angin malam berembus pelan. Langit tampak lebih cerah dari beberapa hari lalu. Aku memeluk kedua lututku, merenung. Hidupku memang belum stabil. Aku belum punya rumah sendiri. Uang yang terkumpul belum seberapa. Masa depanku masih penuh tanda tanya. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi berdiri di tengah hujan tanpa arah. Aku sedang berjalan, perlahan, dengan langkah yang mungkin kecil, tetapi milikku sendiri. Dan di suatu tempat yang jauh dari sini, mungkin Angga mulai menyadari sesuatu. Bahwa keberhasilannya dulu tidak berdiri sendiri. Bahwa perempuan yang ia anggap lemah, ternyata adalah tiang yang menopang rumahnya. Kini tiang itu telah pergi. Dan aku tidak berniat kembali untuk menahan beban yang bukan lagi tugasku. Pesanan datang semakin sering. Dalam beberapa minggu, dapur rumah Rina berubah menjadi ruang produksi kecil yang nyaris tak pernah sepi. Meja makan dipenuhi kotak kemasan. Rak dapur penuh bahan baku. Bahkan lemari kecil di sudut ruangan kini berisi stok tepung dan gula dalam jumlah lebih banyak dari sebelumnya. Aku bekerja dari pagi hingga malam. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku terasa hidup. Setiap kali melihat daftar pesanan bertambah, ada rasa bangga yang perlahan tumbuh. Bukan karena jumlah uangnya semata, melainkan karena setiap rupiah itu lahir dari usahaku sendiri. Suatu siang, ketika aku sedang menghias kue dengan taburan coklat, ponselku kembali bergetar. Nama Angga muncul di layar. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Ada apa lagi? Tanyaku tenang. Suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi setegas dulu. Ada sesuatu yang retak di dalamnya. Kita bisa bertemu, katanya pelan. Ada urusan apa? Aku hanya ingin bicara. Aku menatap adonan di depanku. Ingatanku melayang pada malam pengusiran itu. Pada hujan. Pada pintu yang tertutup. Aku sibuk, jawabku singkat. Veronica, tolong. Ini penting. Nada suaranya membuatku ragu. Bukan karena iba, tetapi karena ingin tahu. Akhirnya aku mengiyakan untuk bertemu di sebuah kafe sederhana sore itu. Rina menawarkan diri menemaniku, tetapi aku memilih datang sendiri. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana keadaan lelaki yang dulu menjadi pusat hidupku. Ketika aku masuk ke kafe, Angga sudah duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak lebih pucat. Garis lelah jelas terlihat di sekitar matanya. Ia tidak lagi terlihat setegar beberapa minggu lalu. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku duduk di seberangnya tanpa tersenyum. Kamu kelihatan berbeda, katanya setelah beberapa detik hening. Mungkin, jawabku datar. Ia menunduk, mengaduk kopi yang sudah hampir dingin. Bisnisku sedang bermasalah, katanya akhirnya. Aku menunggu. Beberapa klien besar membatalkan kerjasama. Pemasok yang dulu lancar sekarang sulit dihubungi. Pembukuan berantakan. Pembukuan berantakan. Kata itu seperti gema dari masa lalu. Aku kira kamu sudah punya tim, kataku pelan. Ada, jawabnya cepat. Tapi mereka tidak seperti kamu. Kalimat itu menggantung di antara kami. Untuk sesaat, hatiku bergetar. Namun aku segera mengingatkan diri sendiri. Ia tidak memujiku sebagai istri.
Ia merindukanku sebagai alat penopang. Kamu tahu sistem yang dulu kita pakai. Lanjutnya, kamu yang menyusunnya. Setelah kamu pergi, semuanya seperti tidak terkontrol. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Jadi kamu ingin aku kembali mengurusnya? Tanyaku langsung. Ia terdiam sejenak. Aku hanya ingin bantuan. Bantuan. Bukan penyesalan. Bukan permintaan maaf. Hanya bantuan. Bagaimana dengan Maya? Tanyaku tiba-tiba. Ia tampak terkejut. Ini bukan tentang dia. Tapi dia bagian dari alasan aku diusir. Ucapku tenang. Angga menghela napas berat. Maya tidak seperti yang kamu kira. Aku hampir tertawa kecil. Aku tidak perlu tahu seperti apa dia. Sunyi kembali menyelimuti meja kecil itu. Aku kehilangan banyak sejak kamu pergi, katanya pelan. Aku menatapnya lurus. Kamu yang menyuruhku pergi. Kalimat itu membuatnya terdiam. Di sudut hatiku, ada sedikit rasa puas melihatnya tak lagi setenang dulu. Namun rasa itu tidak membawa kebahagiaan. Aku kira aku bisa mengatur semuanya sendiri, katanya lirih. Ternyata tidak semudah itu. Akhirnya, ia mengakui sesuatu. Aku bersandar pada kursi. Mas, kataku pelan namun tegas, selama ini kamu merasa berdiri sendiri. Padahal aku selalu di sampingmu. Bahkan sering di belakangmu. Ia menatapku. Aku yang mencari pemasok cadangan saat harga melonjak. Aku yang merapikan laporan saat kamu pusing. Aku yang menjual perhiasan ibuku agar kamu punya tambahan modal. Wajahnya berubah. Aku tidak pernah mengungkit itu, lanjutku, karena kupikir kita satu tim. Kata-kata itu keluar tanpa tangis, tanpa teriakan. Hanya kenyataan yang selama ini terpendam. Angga memejamkan mata sejenak. Aku salah, katanya akhirnya. Dua kata yang dulu ingin ku dengar. Namun kini, entah mengapa, rasanya tidak lagi sekuat yang kubayangkan. Kesalahanmu bukan hanya karena memilih perempuan lain, ucapku pelan. Tapi karena kamu lupa siapa yang berdiri bersamamu saat tidak ada siapapun. Ia menggenggam cangkirnya erat. Maya, ia berhenti sejenak. Dia mulai menjauh. Aku tidak terkejut. Kenapa? Tanyaku singkat. Dia tidak suka kalau aku sedang banyak masalah. Dia bilang tidak mau terlibat dalam urusan rumit. Aku menatapnya dalam. Itulah perbedaannya. Aku dulu bertahan bahkan saat keadaan paling sulit. Sekarang kamu mengerti? Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata lagi, ibu juga sakit. Aku terdiam. Sejak kamu pergi, beliau sering stres. Tekanan darahnya naik. Dia mulai menyebut namamu beberapa kali. Dadaku bergetar tipis. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena luka lama yang masih terasa. Ibu yang menyuruhmu mengusirku, kataku pelan. Aku tahu. Kamu menurutinya. Ia menunduk dalam-dalam. Aku menarik napas panjang. Mas, hidupmu sekarang adalah pilihanmu, ucapku mantap. Aku tidak bisa kembali hanya karena keadaanmu tidak stabil. Jadi kamu benar-benar tidak mau membantu? Tanyanya dengan suara nyaris putus asa. Aku terdiam beberapa saat. Bukan karena ingin berubah pikiran, tetapi karena ingin memastikan jawabanku tidak didorong oleh emosi semata. Aku tidak akan kembali, kataku akhirnya. Tapi jika kamu ingin belajar mengatur ulang sistem, aku bisa jelaskan garis besarnya. Selebihnya, kamu yang kerjakan. Ia menatapku, mungkin tidak menyangka aku masih mau memberi sedikit jalan. Aku tidak berutang apapun padamu, lanjutku. Yang kuberikan dulu sudah lunas dengan cara kamu memperlakukanku. Kalimat itu membuatnya terdiam sepenuhnya. Sore mulai meredup ketika aku bangkit dari kursi. Aku harus kembali bekerja, kataku singkat. Kamu, bekerja? Tanyanya heran. Aku punya usaha kecil, jawabku tanpa merinci. Ia menatapku dengan ekspresi campuran antara terkejut dan tak percaya. Sejak kapan? Sejak aku sadar tidak ada lagi yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Aku melangkah pergi tanpa menunggu jawabannya. Saat keluar dari kafe, angin sore menyentuh wajahku. Rasanya ringan. Tidak ada lagi beban yang dulu menekan dadaku setiap kali berbicara dengannya.
Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri sejajar. Di belakangku, mungkin Angga sedang menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa keberhasilan yang ia banggakan dibangun di atas kerja keras 2 orang. Dan ketika 1 orang itu pergi, fondasinya ikut goyah. Namun bagiku, kesadaran itu bukan kemenangan. Itu hanya kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Dan aku tidak lagi berdiri di bawah bayangannya. Sejak pertemuan di kafe itu, aku tidak lagi menerima telepon dari Angga selama beberapa hari. Kesunyian itu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Usahaku semakin berkembang. Pesanan datang hampir setiap hari. Beberapa pelanggan mulai merekomendasikan kue buatanku ke teman-teman mereka. Bahkan ada yang memesan dalam jumlah lebih besar untuk acara ulang tahun dan syukuran kecil. Dapur rumah Rina kini benar-benar terasa seperti milikku juga. Kami membagi tugas tanpa banyak bicara. Ia membantu mengemas ketika pulang kerja, sementara aku memastikan kualitas rasa tetap konsisten. Namun di balik kesibukan itu, hidup tidak sepenuhnya tenang. Suatu sore, ketika aku sedang mencatat pemasukan di buku kecil, ponselku berdering lagi. Kali ini bukan Angga. Nomor rumah lama. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Halo? Suara di seberang terdengar lemah. Veronica. Aku mengenali suara itu seketika. Ibu mertua. Tubuhku menegang tanpa sadar. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Beliau terbatuk kecil sebelum menjawab. Ibu di rumah sakit. Jantungku berdegup lebih cepat. Sakit apa? Tanyaku refleks. Tekanan darah naik. Dokter bilang ibu terlalu banyak pikiran. Aku memejamkan mata sesaat. Dalam benakku terlintas malam saat beliau berdiri di ambang pintu, menyuruh Angga membuang barang-barangku keluar. Perempuan yang sama kini terdengar rapuh. Angga di mana? Tanyaku hati-hati. Ada di sini, jawabnya pelan. Dia yang menyuruh ibu meneleponmu. Aku hampir tersenyum pahit. Kenapa harus saya? Tanyaku tanpa nada tinggi. Suasana di ujung sana hening beberapa detik. Ibu ingin bertemu. Permintaan itu menggantung di udara seperti sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kudengar. Aku tidak langsung menjawab. Rasa marah, sakit, dan iba bercampur menjadi satu. Ibu hanya ingin bicara, lanjutnya lirih. Aku menarik napas panjang. Aku pikirkan dulu, jawabku akhirnya. Telepon terputus. Aku duduk diam di kursi dapur. Rina yang sedari tadi memperhatikan dari jauh mendekat. Siapa? Tanyanya. Ibu mertua. Wajahnya langsung berubah serius. Apalagi sekarang. Dia di rumah sakit. Rina terdiam. Kamu mau ke sana? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu terasa berat. Bagian dari diriku ingin menolak. Mengingat kembali semua hinaan dan perlakuan yang kuterima. Mengingat bagaimana ia menyebutku tidak pantas dan egois. Namun bagian lain mengingat bahwa aku pernah memanggilnya ibu dengan tulus. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Malamnya aku sulit tidur. Bayangan masa lalu terus berputar di kepala. Saat pertama kali datang ke rumah itu sebagai menantu. Saat berusaha keras memasak sesuai seleranya. Saat mencoba tersenyum meski hatiku tersinggung oleh sindiran halusnya. Aku memang tidak pernah benar-benar diterima. Namun aku pernah berusaha. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan pesanan, aku akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit. Bukan karena kewajiban. Bukan karena rasa takut dianggap durhaka. Tetapi karena aku ingin menutup satu bab dalam hidupku dengan cara yang lebih dewasa. Rumah sakit itu tidak terlalu besar. Lorongnya berbau obat dan cairan pembersih. Langkahku terasa pelan ketika mendekati kamar yang disebutkan Angga lewat pesan singkat. Aku mengetuk pintu perlahan sebelum masuk. Angga berdiri di dekat jendela. Wajahnya terlihat lebih lelah dari pertemuan terakhir kami. Ketika melihatku, ia tampak terkejut sekaligus lega. Kamu datang, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Di ranjang, ibu mertua terbaring dengan wajah pucat. Selang infus terpasang di tangannya. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini terlihat sedikit berantakan. Untuk sesaat, aku melihatnya bukan sebagai perempuan yang mengusirku, melainkan sebagai seorang lansia yang sedang sakit.
"Ibu," panggilku pelan. Beliau membuka mata perlahan. Ketika melihatku, ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. "Kamu terlihat berbeda," ucapnya lirih. Aku berdiri di samping ranjang tanpa terlalu dekat. "Bagaimana keadaan ibu?" tanyaku sopan. Beliau tersenyum tipis, tetapi senyum itu lemah. "Tua memang begitu." Kami terdiam beberapa detik. Angga memilih keluar ruangan, memberi kami ruang untuk berbicara. Suasana menjadi canggung. "Ibu salah," ucapnya tiba-tiba. Kalimat itu membuatku menegang. "Ibu terlalu keras padamu," lanjutnya pelan. "Ibu pikir kamu penghalang kebahagiaan anak ibu." Air mataku hampir jatuh, tetapi kutahan. "Dan sekarang?" tanyaku tenang. Beliau menatap langit-langit kamar sebelum menjawab. "Sekarang ibu sadar, kebahagiaan itu bukan soal siapa yang lebih muda atau siapa yang bisa memberi cucu." Tangannya bergerak pelan, seolah ingin meraih sesuatu. "Kamu dulu selalu sabar," katanya lagi. "Ibu sering sengaja menyakitimu. Kamu tetap diam." Aku menelan ludah. Diamku dulu bukan karena tidak sakit, melainkan karena terlalu ingin diterima. "Maafkan ibu," bisiknya. Dua kata yang tak pernah kubayangkan akan keluar dari bibirnya. Ruangan terasa sunyi. Aku menatap wajahnya yang kini terlihat jauh lebih rapuh dibanding malam, ketika ia berdiri tegas mengusirku. "Maaf tidak menghapus apa yang terjadi," ucapku pelan. Beliau mengangguk lemah. "Ibu tahu. Aku sudah kehilangan rumah karena keputusan malam itu." Lanjutku, suaraku tetap tenang. "Aku kehilangan suami, kepercayaan, dan rasa aman." Air mata mengalir di sudut mata beliau. "Tapi aku tidak datang ke sini untuk menyalahkan," kataku lagi. "Aku datang karena aku ingin menutup semuanya dengan baik." Beliau terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Apa kamu sudah bahagia?" tanyanya ragu. Pertanyaan itu membuatku berhenti sejenak. Apakah aku bahagia? Aku belum sepenuhnya tenang. Luka itu masih ada. Namun aku tidak lagi hancur seperti dulu. "Aku sedang belajar," jawabku jujur. Beliau tersenyum tipis. Tak lama kemudian Angga masuk kembali ke kamar. Ia memandang kami bergantian, mungkin mencoba membaca suasana. "Aku sudah mendengar," katanya pelan, menatap ibunya. Ibu mertua memejamkan mata, tampak lelah. Angga mendekatiku saat aku hendak keluar. "Terima kasih sudah datang," ucapnya. Aku mengangguk singkat. "Veronica," panggilnya sebelum aku benar-benar melangkah pergi. Aku berhenti tanpa menoleh. "Maya pergi." Kalimat itu meluncur pelan, hampir tak terdengar. Aku menoleh sedikit. "Dia bilang tidak siap dengan kondisi yang tidak stabil," lanjutnya pahit. Aku tidak terkejut. Beberapa detik kami saling menatap. "Aku kehilangan banyak hal dalam waktu singkat," katanya lagi. Aku menatapnya dalam. "Kehilangan selalu menyakitkan," jawabku pelan. "Tapi kadang itu satu-satunya cara agar kita belajar." Aku melangkah keluar dari kamar tanpa menunggu jawabannya. Di lorong rumah sakit, langkahku terasa lebih ringan. Puncak dari semua rasa sakit itu akhirnya terasa nyata. Perempuan yang dulu ia pilih kini pergi. Ibunya yang dulu tegas kini meminta maaf. Dan aku berdiri di sini bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berhasil bertahan. Di luar rumah sakit, angin sore berembus pelan. Matahari mulai turun, memancarkan cahaya keemasan di langit. Aku menarik napas panjang. Aku tidak datang untuk kembali. Aku datang untuk melepaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Hari-hari setelah dari rumah sakit berjalan lebih tenang dari yang kuduga. Aku kembali pada rutinitasku. Bangun pagi, menyiapkan adonan, memanggang, menghias, mencatat pesanan. Dapur kecil itu kini tidak lagi terasa sempit. Justru di sanalah aku merasa paling luas. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, ketika aku sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor kecil, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di depan gerbang. Angga. Ia tampak ragu-ragu, seolah sudah berdiri cukup lama sebelum akhirnya melihatku turun dari motor. Kami saling menatap. Untuk sesaat,
Waktu seperti mundur ke masa ketika aku masih pulang ke rumah yang sama setiap sore. Aku cuma ingin bicara, katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menyelesaikan urusanku terlebih dulu, menyerahkan pesanan, menerima pembayaran, lalu kembali berdiri di hadapannya. Bicara di sini saja, kataku tenang. Ia mengangguk. Wajahnya terlihat lebih kurus dibanding beberapa minggu lalu. Lingkar hitam di bawah matanya makin jelas. Aku sudah memikirkan semuanya, ucapnya tanpa basa-basi. Tentang kita. Aku diam. Aku salah, lanjutnya. Aku terlalu cepat percaya orang lain. Terlalu mudah terpengaruh. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang sudah lama tertahan. Tapi kesalahan tidak selalu bisa diperbaiki, jawabku pelan. Ia menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh ego. Tidak lagi merasa paling benar. Maya benar-benar pergi, katanya lagi. Dia bilang aku belum selesai dengan masa laluku. Aku hampir tersenyum tipis. Masa lalu yang ia maksud berdiri tepat di depannya. Dan kamu ingin apa sekarang? Tanyaku. Angga terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku ingin kita mencoba lagi. Udara di sekelilingku terasa lebih berat. Kalimat itu dulu adalah hal yang paling ingin ku dengar. Saat aku menangis sendirian. Saat aku merasa tak berharga. Saat aku bertanya-tanya apa yang kurang dari diriku. Kini, ketika akhirnya terucap, rasanya tidak lagi sama. Aku sudah berubah, Veronica, lanjutnya cepat. Aku sadar kamu yang selalu ada buatku. Kamu yang paling mengerti. Aku menatapnya lurus. Kesadaran itu datang setelah kamu kehilangan segalanya. Kataku tenang. Ia menunduk. Aku tahu aku terlambat, ucapnya lirih. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Angin siang berembus pelan, menggerakkan ujung rambutku. Aku tidak membencimu lagi, kataku pelan. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Ia menatapku cepat. Kamu tidak ingin mempertimbangkannya sama sekali? Tanyanya. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dulu aku mencintainya dengan seluruh diriku. Aku rela mengalah, diam, dan menahan luka demi mempertahankan rumah tangga. Namun cinta yang terus dipaksa bertahan di tengah penghinaan dan pengkhianatan akhirnya terkikis. Aku sudah belajar berdiri sendiri, jawabku akhirnya, dan aku tidak ingin kembali menjadi versi diriku yang dulu. Wajahnya tampak terpukul. Apa tidak ada sedikit pun kesempatan? Tanyanya lagi. Ada, jawabku pelan. Matanya sedikit berbinar. Tapi bukan untuk menjadi suamiku lagi. Harapan di wajahnya perlahan memudar. Kita bisa berdamai sebagai dua orang dewasa yang pernah saling mencintai, lanjutku. Tapi tidak untuk mengulang cerita yang sama. Ia terdiam lama. Mungkin baru kali ini ia benar-benar memahami bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa ia yakinkan dengan janji. Aku kehilanganmu karena kebodohanku sendiri, katanya pelan. Aku tidak menyangkal. Beberapa hal memang harus hilang agar seseorang menyadari nilainya. Jaga ibumu, kataku sebelum melangkah mundur. Dia membutuhmu. Angga mengangguk lemah. Aku doakan kamu bahagia, ucapnya tulus. Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab, kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku berbalik dan berjalan menuju motor. Kali ini aku tidak menoleh lagi. Di perjalanan pulang, hatiku terasa ringan sekaligus kosong. Bukan kosong karena kehilangan, melainkan kosong karena ruang yang dulu dipenuhi luka kini sudah bersih. Sore itu, Rina menyambutku dengan ekspresi penasaran. Kamu kelihatan berbeda, katanya. Angga datang, jawabku singkat. Rina langsung berhenti mengaduk adonan. Dan dia ingin kembali. Rina membelalakan mata. Serius? Terus kamu? Aku menolak. Hening beberapa detik sebelum Rina tiba-tiba memelukku erat. Aku bangga sama kamu, bisiknya. Aku tersenyum kecil. Aku juga bangga pada diriku sendiri, jawabku jujur. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk sendirian di teras rumah. Langit gelap dihiasi bintang-bintang redup. Aku memikirkan perjalanan beberapa bulan terakhir. Diusir dari rumah. Dikhianati. Merasa tidak berharga.
lalu perlahan membangun kembali diriku. Aku sadar sesuatu. Selama ini aku terlalu takut kehilangan orang lain, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Kini, aku tidak lagi takut sendirian. Aku punya pekerjaan. Aku punya sahabat. Aku punya harga diri. Dan yang paling penting, aku punya keberanian untuk berkata tidak. Teleponku bergetar pelan. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah menjaga hati ibu hari ini. Aku tahu aku tidak pantas memintamu kembali. Tapi aku akan selalu menghormati keputusanmu. Aku tahu itu dari Angga. Aku tidak membalas. Beberapa pesan memang tidak membutuhkan jawaban. Aku memejamkan mata, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Besok pagi aku harus bangun lebih awal. Ada pesanan besar untuk acara pertunangan seseorang. Ironisnya, dulu aku takut melihat orang lain bahagia dalam pernikahan, karena merasa milikku gagal. Sekarang aku bisa tersenyum. Kisahku mungkin tidak berakhir seperti dongeng. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berharap seseorang datang menyelamatkanku. Karena aku sudah melakukannya sendiri. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Udara masih dingin, dan langit di luar jendela berwarna biru pucat. Hari ini ada pesanan terbesar yang pernah kuterima, 150 kotak kue untuk acara pertunangan di gedung kecamatan. Dulu, mendengar kata pertunangan mungkin akan membuat dadaku sesak. Sekarang, aku justru merasa tertantang. Di dapur, aroma mentega dan gula mulai memenuhi ruangan. Rina sudah bangun dan ikut membantu tanpa banyak bicara. Kami bekerja seperti tim yang sudah terlatih. Aku memanggang dan menghias, dia mengemas dan menyusun. Kalau pesanan sebesar ini lancar, kamu harus mulai mikir sewa tempat sendiri, kata Rina tiba-tiba. Aku tersenyum tipis. Aku juga kepikiran. Dan memang, beberapa minggu terakhir, ide itu terus berputar di kepalaku. Usahaku berkembang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pelanggan bertambah. Bahkan ada yang mulai memesan rutin setiap bulan. Siang menjelang ketika semua kotak akhirnya tersusun rapi di mobil sewaan kecil yang kupakai untuk pengiriman. Saat aku tiba di gedung, beberapa orang sudah menunggu. Mereka menyambutku ramah, memuji tampilan kue-kue yang tertata cantik. Ini yang bikin sendiri, Mbak? Tanya seorang ibu parubaya. Iya, Bu, jawabku sambil tersenyum. Rasanya kemarin enak sekali, makanya kami pesan lagi. Aku mengangguk sopan, tetapi dalam hati ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Bukan karena pujian, melainkan karena aku tahu semua ini kubangun dari titik paling rendah dalam hidupku. Setelah memastikan semuanya beres, aku berdiri sebentar di sudut ruangan, memperhatikan calon pengantin yang tersenyum malu-malu di depan keluarga mereka. Aku tidak iri. Aku tidak sedih. Aku hanya berharap mereka belajar satu hal yang dulu tidak kupahami. Bahwa pernikahan bukan sekadar cinta, tapi juga keberanian untuk saling melindungi, bahkan dari keluarga sendiri. Sore itu, setelah kembali ke rumah, aku menemukan sebuah amplop di meja. Rina menyerahkannya padaku. Tadi ada yang antar. Dari rumah lamamu. Aku terdiam beberapa detik sebelum membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan. Tulisan ibu mertua. Tanganku sedikit gemetar saat membaca. Ia menulis tentang penyesalannya. Tentang bagaimana ia terlalu takut kehilangan anaknya hingga mengorbankan kebahagiaan orang lain. Ia mengaku sering terbangun malam hari, mengingat wajahku saat terakhir kali keluar dari rumah mereka. Di akhir surat, ada kalimat sederhana. Terima kasih sudah datang hari itu. Ibu tidak tahu apakah ibu pantas dimaafkan, tapi ibu bersyukur kamu tetap menjadi perempuan yang baik meski pernah disakiti. Aku menutup surat itu perlahan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena luka lama terbuka kembali, tetapi karena akhirnya, semua yang dulu terasa menggantung kini benar-benar selesai. Malamnya, aku duduk sendirian di teras seperti biasa. Namun kali ini bukan untuk meratapi masa lalu. Aku membuka buku kecil tempat biasa mencatat pemasukan. Angkanya cukup untuk membuatku menarik napas panjang. Aku tersenyum kecil. Mungkin benar kata Rina. Sudah waktunya melangkah lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan sebuah ruko kecil yang tidak terlalu besar,
tapi cukup untuk dapur produksi dan etalase sederhana. Cat dindingnya belum sempurna. Lantainya masih perlu dibersihkan. Namun ketika aku membuka pintu dan melangkah masuk, aku merasa seperti memasuki dunia baru. Dunia yang kubangun sendiri. Rina memelukku dari samping. Akhirnya. Aku tertawa kecil. Akhirnya, ulangku. Aku memasang papan nama sederhana di depan. Tidak besar. Tidak mewah. Tapi cukup jelas untuk dibaca siapapun yang lewat. Hari pembukaan tidak terlalu ramai. Hanya beberapa tetangga dan pelanggan lama yang datang memberi dukungan. Namun di tengah kesederhanaan itu, ada rasa bangga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Siang menjelang ketika seseorang berdiri di depan pintu. Angga. Aku terdiam sejenak. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar, memandang papan nama itu. Aku mendekat. Kamu tidak perlu khawatir, katanya cepat sebelum aku berbicara. Aku cuma ingin melihat dan mengucapkan selamat. Aku menatapnya. Wajahnya terlihat lebih tenang dari terakhir kali kami bertemu. Terima kasih, jawabku. Ia mengangguk. Kamu kelihatan bahagia, katanya pelan. Aku tersenyum. Aku sedang menjalani hidupku. Ia tersenyum tipis, kali ini tanpa kesedihan yang dulu selalu menyertainya. Aku ikut senang, ucapnya tulus. Untuk pertama kalinya, percakapan kami terasa ringan. Tidak ada beban masa lalu yang menekan dada. Jaga dirimu, katanya sebelum berbalik pergi. Kamu juga, jawabku. Aku tidak menahan langkahnya. Beberapa pertemuan memang hanya untuk memastikan bahwa dua orang yang pernah saling menyakiti kini sudah sama-sama belajar. Sore itu, saat toko kecilku mulai sepi, aku berdiri di depan etalase, memandang deretan kue yang tersusun rapi. Aku teringat malam ketika aku keluar dari rumah dengan satu koper dan hati hancur. Jika waktu itu seseorang mengatakan bahwa aku akan berdiri di sini, memiliki usaha sendiri, memiliki keberanian sendiri, mungkin aku tidak akan percaya. Namun hidup memang aneh. Kadang ia menjatuhkanmu sampai tidak tersisa apa-apa, hanya untuk menunjukkan bahwa kamu bisa membangun semuanya kembali dari nol. Rina menghampiriku sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kita berhasil, katanya. Aku mengangguk pelan. Kita bertahan, jawabku. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Aku dulu mengira kebahagiaan adalah memiliki suami yang mencintaiku dan keluarga yang menerimaku. Ternyata kebahagiaan juga bisa berarti bangun setiap pagi tanpa rasa takut. Bekerja dengan tangan sendiri. Dan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Langit senja berwarna jingga ketika aku menutup pintu toko hari itu. Aku menatap papan nama sekali lagi. Bukan sebagai perempuan yang pernah diusir. Bukan sebagai korban pengkhianatan. Melainkan sebagai Veronica, perempuan yang pernah hancur, tapi memilih bangkit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena aku sudah menemukan diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu tanpa terasa. Toko kecilku tidak lagi terlihat asing. Bau roti yang baru keluar dari oven setiap pagi seperti menjadi penanda bahwa hidupku benar-benar telah berubah. Pelanggan mulai mengenalku bukan sebagai mantan istri siapa, melainkan sebagai Veronica si pembuat kue. Itu terasa menyenangkan. Aku mulai mempekerjakan satu pegawai tambahan, seorang gadis muda bernama Lilis yang ingin belajar membuat kue. Melihat semangatnya, aku seperti melihat diriku sendiri dulu, penuh harapan, meski hidup belum tentu ramah. Bu, topping ini sudah pas belum? Tanyanya suatu pagi. Aku tersenyum kecil mendengar ia memanggilku. Bu. Rasanya aneh sekaligus hangat. Sudah bagus. Tinggal lebih rapi sedikit. Jawabku lembut. Rina yang duduk di kasir menatapku sambil tersenyum penuh arti. Lihat, sekarang kamu yang jadi tempat orang belajar. Aku hanya menggeleng pelan, tapi hatiku terasa penuh. Namun hidup tidak berhenti hanya pada keberhasilan usaha. Suatu siang, ketika toko cukup ramai, seorang perempuan parubaya masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya lembut. Aku mengenalinya. Ibu mertua. Beberapa detik aku terpaku. Ia terlihat lebih kurus, tapi jauh lebih tenang dari terakhir kali kulihat. Rina menangkap perubahan ekspresiku dan langsung mengerti. Ia memberi isyarat bahwa ia akan mengurus pelanggan lain.
Aku melangkah mendekat. "Ibu," sapaku pelan. Beliau tersenyum tipis. "Ternyata benar kata orang-orang. Kue di sini enak sekali." Nada suaranya tidak lagi tajam atau menghakimi. Hanya sederhana. "Ibu duduk saja dulu," kataku. Ia duduk di kursi dekat jendela, memperhatikan aktivitas di dalam toko. Lilis yang belum mengenalnya tetap bersikap ramah seperti pada pelanggan lain. "Ibu tidak datang untuk mengganggu," ucapnya setelah beberapa saat. "Ibu hanya ingin melihat dengan mata sendiri." Aku duduk di depannya. "Melihat apa, Bu?" tanyaku hati-hati. Melihat perempuan yang dulu ibu remehkan ternyata bisa berdiri setegak ini. Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat sekaligus perih. "Aku hanya melakukan yang bisa kulakukan," jawabku tenang. Beliau mengangguk perlahan. "Angga banyak berubah," katanya tiba-tiba. "Dia lebih pendiam sekarang. Lebih banyak membantu ibu di rumah." Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Ibu tidak lagi memaksanya menikah cepat," lanjutnya pelan. "Ibu belajar dari kesalahan. Ada jeda panjang di antara kami." "Apa ibu masih membenciku?" tanyaku akhirnya, tanpa emosi berlebihan. Beliau langsung menggeleng. "Ibu justru menyesal pernah begitu kejam." Aku menarik napas pelan. "Aku sudah tidak menyimpan dendam," kataku jujur. "Kalau aku terus marah, aku yang tidak bisa maju." Beliau menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu memang selalu lebih dewasa dari yang ibu kira." Aku tersenyum kecil. Percakapan itu tidak panjang, tidak dramatis. Namun terasa seperti penutup yang benar-benar selesai. Sebelum pulang, beliau membeli beberapa kotak kue. "Untuk tetangga," katanya singkat. Aku mengantarnya sampai depan pintu. Ketika mobil yang membawanya pergi, aku berdiri beberapa saat di sana. Aku tidak merasa ingin kembali ke masa lalu. Tidak ada keraguan. Tidak ada harapan yang tersisa. Hanya rasa damai. Malamnya, setelah toko tutup, aku duduk bersama Rina di dalam, menikmati sisa kue yang tidak terjual. "Jadi," tanya Rina penasaran, "rasanya gimana?" "Seperti menutup pintu yang sudah lama terbuka," jawabku pelan. Rina tersenyum puas. "Akhirnya benar-benar selesai ya?" Aku mengangguk. Beberapa hari kemudian, ada hal tak terduga lagi. Seorang pria datang memesan kue dalam jumlah besar untuk acara perusahaan. Ia berbicara sopan dan fokus pada detail, tidak banyak basa-basi. Namanya Daniel. Ia bukan tipe yang mencoba terlalu akrab. Justru sikapnya yang profesional membuatku merasa nyaman. "Kalau hasilnya sesuai ekspektasi, kami akan jadikan vendor tetap," katanya. Aku mengangguk percaya diri. Saya pastikan kualitasnya konsisten. Pesanan itu berjalan lancar. Beberapa minggu kemudian, ia kembali lagi. Bukan hanya untuk urusan kerja, tetapi juga sekadar membeli kue dan berbincang ringan. Rina mulai menggoda ketika Daniel pergi. "Dia beda," katanya sambil menyeringai. "Beda bagaimana?" tanyaku pura-pura tidak peduli. "Dia melihatmu sebagai kamu, bukan sebagai cerita masa lalumu." Kalimat itu membuatku diam sejenak. Aku tidak buru-buru menaruh harapan. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari seseorang. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menutup kemungkinan. Suatu sore, Daniel berdiri di depan toko setelah semua pelanggan pergi. "Aku tidak ingin terburu-buru," katanya langsung. "Tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Kalau kamu tidak keberatan." Aku menatapnya cukup lama. Dulu, mungkin aku akan langsung menolak karena takut terluka lagi. Sekarang, aku justru merasa lebih tenang. "Aku tidak ingin hubungan yang setengah-setengah," jawabku jujur. "Aku juga tidak," katanya mantap. Tidak ada janji manis. Tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama pernah belajar dari luka. Aku tersenyum tipis. "Kita lihat saja pelan-pelan," kataku akhirnya. Ia mengangguk, dan senyum kecilnya terasa tulus. Malam itu, setelah ia pergi, aku berdiri sendirian di dalam toko yang mulai gelap. Hidupku tidak lagi tentang membuktikan sesuatu pada orang yang meremehkanku. Bukan tentang membuat mantan menyesal. Bukan tentang mencari pengakuan. Hidupku sekarang tentang memilih dengan sadar. Tentang membuka pintu jika aku ingin,
dan menutupnya jika perlu. Dan yang paling penting, tentang tidak pernah lagi meragukan nilai diriku sendiri. Aku mematikan lampu, mengunci pintu, lalu melangkah pulang dengan langkah ringan. Entah bagaimana kelanjutannya dengan Daniel. Entah apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kali ini, aku tidak takut. Karena apapun yang datang, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi perempuan yang mudah dijatuhkan. Aku adalah Veronica. Dan aku sudah belajar bagaimana cara bangkit. Hujan turun sejak pagi, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan jendela toko sambil memandangi tetesan air yang mengalir di kaca. Aroma roti yang baru matang bercampur dengan wangi tanah basah dari luar. Hari itu toko tidak terlalu ramai. Lilis sibuk merapikan etalase, sementara Rina sedang menghitung stok bahan di belakang. Aku memegang secangkir teh hangat, menikmati jeda yang jarang sekali kudapatkan. Sudah hampir setahun sejak malam ketika aku keluar dari rumah lama dengan satu koper dan hati yang patah. Setahun. Rasanya seperti kehidupan lain. Pintu toko berbunyi pelan ketika seseorang masuk. Aku menoleh dan mendapati Daniel berdiri di sana dengan payung yang masih meneteskan air. "Kamu tidak pernah berhenti bekerja ya?" katanya sambil tersenyum. "Aku suka di sini," jawabku ringan. Ia memesan kopi dan duduk di meja dekat jendela. Tidak ada pembicaraan berat. Tidak ada tekanan. Hanya obrolan sederhana tentang hujan, tentang pelanggan, tentang rencana kecil ke depan. Beberapa bulan terakhir kami memang sering bertemu, tapi semuanya berjalan pelan. Ia tidak pernah memaksakan kedekatan. Ia menghormati batasan yang kubuat. Dan mungkin karena itu, aku merasa aman. "Aku ingin jujur sesuatu," katanya setelah beberapa saat. Aku menatapnya, menunggu. "Aku tahu kamu pernah melalui hal berat," lanjutnya. "Dan aku tidak ingin menjadi orang yang datang untuk menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, kalau kamu mengizinkan." Kata-katanya sederhana, tapi tulus. Aku tersenyum kecil. "Aku tidak butuh digantikan atau menggantikan," jawabku pelan. "Aku hanya ingin dihargai." Daniel mengangguk mantap. "Itu yang ingin kulakukan." Di luar, hujan mulai mereda. Entah kenapa, aku tidak merasa takut mendengar kalimat seperti itu lagi. Bukan karena aku sudah kebal terhadap luka. Tetapi karena sekarang aku tahu, jikapun suatu hari semuanya tidak berjalan sesuai harapan, aku tetap akan baik-baik saja. Siang menjelang ketika toko kembali ramai. Daniel pamit dengan senyum hangat seperti biasa. "Pelan-pelan saja," katanya sebelum pergi. Aku mengangguk. Pelan-pelan. Aku menyukai ritme itu. Sore hari, saat toko hampir tutup, Lilis tiba-tiba menghampiriku dengan wajah ragu. "Kak, boleh tanya sesuatu?" "Tentu." "Kakak dulu pernah gagal ya?" tanyanya hati-hati. Aku tersenyum tipis. "Iya." "Gimana caranya bangkit?" Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Aku melihat pantulan diriku di kaca etalase. Perempuan yang berdiri di sana bukan lagi sosok yang dulu menangis diam-diam setiap malam. "Kita tidak pernah benar-benar siap untuk jatuh," jawabku perlahan. "Tapi kita selalu punya pilihan untuk berdiri lagi." Lilis mengangguk, seolah mencoba memahami. "Jangan biarkan satu orang menentukan nilai dirimu," lanjutku. "Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, dunia perlahan akan mengikuti." Ia tersenyum malu-malu. Malam itu setelah semua pulang, aku duduk sendirian di dalam toko. Lampu-lampu sudah kupadamkan, hanya menyisakan satu cahaya kecil di dekat kasir. Aku membuka laci meja dan mengeluarkan surat lama dari ibu mertua. Aku membacanya sekali lagi. Bukan untuk mengingat luka, tetapi untuk mengingat sejauh apa aku sudah melangkah. Aku tidak lagi marah. Tidak lagi berharap sesuatu dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa ibu mertua harus menjalani perawatan rutin. Tanpa berpikir panjang, aku mengirimkan kue kesukaannya melalui kurir. Tidak ada pesan panjang. Hanya secari kertas kecil bertuliskan, "Semoga lekas sehat." Itu saja. Kadang memaafkan bukan tentang melupakan, melainkan tentang tidak lagi membiarkan kenangan menyakitkan mengendalikan langkah kita. Malam minggu berikutnya, Daniel mengajakku makan malam sederhana di warung kecil dekat toko. Tidak mewah,
tapi hangat. Di tengah tawa ringan dan cerita-cerita kecil, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi membandingkan. Tidak lagi takut. Aku hanya menikmati momen. Saat kami berjalan pulang, angin malam berembus lembut. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu, kata Daniel pelan. Aku juga tidak, jawabku jujur. Tapi aku ingin mencobanya bersamamu. Aku berhenti melangkah sejenak. Dulu, kata-kata seperti itu mungkin akan membuatku langsung tenggelam dalam harapan. Sekarang, aku tersenyum dan menjawab dengan tenang, kita jalani saja, tanpa janji berlebihan. Ia tersenyum lega. Dan aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan kehilangan diriku lagi. Beberapa minggu kemudian, tepat pada hari ulang tahun toko kecilku yang pertama, aku mengadakan acara sederhana. Pelanggan datang, tetangga ikut meramaikan, bahkan beberapa anak kecil tertawa sambil memegang kue gratis yang kubagikan. Rina berdiri di sampingku ketika aku memotong kue perayaan kecil itu. Kalau setahun lalu ada yang bilang hidupmu bakal seperti ini, kamu percaya? Tanyanya. Aku tertawa kecil. Tidak. Tapi lihat sekarang. Aku memandangi toko kecil itu, dindingnya yang mulai penuh foto pelanggan, meja kayu yang sering kugunakan untuk menghias kue, dan papan nama sederhana di depan yang kini sudah sedikit pudar karena panas dan hujan. Aku merasa cukup. Bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena aku berdamai dengan diriku sendiri. Malamnya, setelah semua pulang, aku berdiri sendirian di depan toko, menatap langit yang penuh bintang. Aku teringat perempuan yang dulu berjalan keluar dari rumah dengan hati hancur. Jika bisa berbicara padanya sekarang, mungkin aku akan berkata, kamu akan baik-baik saja. Lebih dari itu, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari. Aku menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Hidupku tidak lagi tentang bertahan dari rasa sakit. Hidupku sekarang tentang memilih kebahagiaan setiap hari. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Aku pantas mendapatkannya.